Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Hanya karena izin dan kehendak Allah lah kita bisa berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti itu senantiasa bisa menjadi wasilah, menjadi sarana untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena siapa saja kalau seandainya ingin mulia di sisi Allah, maka hanya dengan iman dan hanya dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi ibadah bagi kita bersama, insyaallah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya, senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, karena yakinlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ketika kita berada di atas garis lurus yang memang dulu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berusaha untuk mencari selain dari apa yang diajarkan oleh beliau, maka pasti kita akan merugi. Itu Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah. Kita mulai maghrib ini mulai pertemuan ini akan mencoba untuk masuk ke dalam maqasid bab-bab fikih. Bab fikih itu nanti ada dua, ada fiqhul ibadat, ada fiqhul muamalat. Ada fikih yang kaitannya dengan ibadah, dan ada pula fikih yang dalam hal itu kaitannya dengan muamalah. Tentu saja kita akan mengawalinya dengan ibadah. Maka setelah kita coba beberapa pertemuan sebelumnya berbicara seputar teori maqasidus syariah, mulai dari definisinya, pembagiannya, contoh-contohnya, kenapa syariat Islam ini diturunkan oleh Allah, tentu ada maqasidnya. Ada yang masuk dalam kategori maqasid amma, ada yang khassa, ada yang juz'iyah. Alhamdulillah, itu semua sudah kita bahas. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan coba masuk pada maqasidu al-ibadat. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan itu biasanya selalu diwarnai oleh dua hal.
dalam kehidupan kita keseharian, yang kita lakukan dan yang kita ucapkan itu akan dikembalikan kepada satu di antara dua hal. Yang pertama, ada yang masuk dalam kategori al-ibadat, ibadah. Ada nanti yang masuk dalam kategori al-adat. Nah, jadi ada hal-hal yang bersifat ibadah dan ada pula nanti hal-hal yang bersifat al-adah, al-adat. Adah itu atau al-adat itu artinya adalah tradisi, kebiasaan dalam keseharian kita. Imam Syatibi memberikan beberapa contoh yang masuk dalam kategori al-adat. Menurut beliau, yang masuk dalam kategori al-adat bukan al-ibadat, itu seperti al-malbas, wal maskan, wal mat'am, wal mashrab. Apa yang kita pakai, bentuk rumah yang kita huni, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu masuk dalam kategori al-adat. Sedangkan poin yang pertama itu disebut sebagai al-ibadat, ibadah. Kalau disebut ibadah berarti adalah sesuatu yang kita jadikan cara untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bicara persoalan ibadah, kita sudah punya panduan. Ada sosok figur yang akan kita contoh. Dan semua bentuk ibadah kita mesti kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, puasa kita, haji kita, berkurban kita, akikah yang kita lakukan itu semua masuk dalam kategori ibadah. Di mana semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita harus mengikuti panduan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak, maka jangan-jangan ibadah kita tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan atas nama ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Seandainya kita tambah-tambahlah subuh itu menjadi 3 rakaat, tidak akan diterima itu. Karena itu persoalan ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sudah mulai bicara al-adat, tradisi, kebiasaan, ini memang tidak langsung harus mengacu kepada apa yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung mengacu ke situ karena itu tradisi. Itu kebiasaan kita. Boleh berkembang. Berbeda komunitas, mungkin apa yang dia pakai juga berbeda. Kalau seandainya saya tanya, apakah kita wajib pakai jubah karena Nabi dulu pakai jubah? Ini persoalan malbas. Ini persoalan pakaian, apa yang kita pakai, di mana itu masuk dalam kategori al-adat. Kalau sudah al-adat berkembang, dia mungkin akan terjadi perbedaan antara satu dengan komunitas yang lain, namun hanya mengikuti aturan dan ketentuan umum yang ada dalam agama. Ketentuan umumnya ini yang harus ditaati, tapi rinciannya tidak. Kalau ibadah, ketentuan umum sampai rincian-rinciannya kita harus ikut. Apa yang kita baca pada saat kita ruku itu tidak bisa kita buat-buat. Harus mengacu kepada hadis Nabi,
Karena dulu Nabi mengatakan subhana rabbiyal kalau ruku al-azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Karena itu di antara riwayat yang ada, meskipun ada doa-doa lain yang dibolehkan oleh Nabi saat sujud, maka kita harus mengembalikan ibadah kita kepada yang diajarkan oleh Nabi sampai rincian-rinciannya. Tapi kalau sudah al-adat, kalau sudah tradisi, kebiasaan keseharian kita, maka rinciannya bisa berbeda. Rinciannya bisa tidak sama, namun harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang sudah diatur oleh agama. Apa contohnya? Dalam berpakaian, yang penting itu bukan model dan warna pakaian kita, tetapi pakaian kita haruslah menutup aurat. Pakaian, apalagi kalau khusus untuk perempuan, kita kalau bicara pakaian dalam Islam biasanya untuk ketentuan bagi perempuan itu lebih detail dan lebih ketat. Tidak boleh memperlihatkan auratnya, tidak boleh transparan. Dia menutupi aurat dia tapi transparan. Tidak boleh ketat memperlihatkan bentuk-bentuk lekuk tubuhnya. Ini ketentuan umum namanya. Ketentuan yang berlaku dalam agama kita, yang memang Nabi menyuruh untuk menjaga etika berpakaian seperti itu. Adapun soal warna, mau warna hitam, mau warna kuning, model mau seperti apa, maka pakaian antara negara muslim bisa berbeda. Pakaian umat Islam yang ada di Indonesia berbeda dengan pakaian umat Islam yang ada di Pakistan umpamanya. Tapi ketentuan umumnya akan menjadi sama. Kenapa bisa berbeda? Karena ini persoalannya adalah persoalan al-adat. Al-mat'am wal mashrab. Apa yang kita makan. Kita sarapan pagi pakai apa? Itu tradisi. Agama tidak mengatur secara detail apa yang harus kita makan. Mungkin apa yang menjadi sarapan di Indonesia itu tak pernah kita temukan sarapan itu di negara lain. Saya sekian tahun di Maroko tak pernah ketemu lontong untuk sarapan pagi. Kenapa? Memang bukan makanan mereka. Bolehkah berbeda? Boleh, ini tradisi. Ini kebiasaan. Namun ada aturan-aturan umum yang diatur oleh agama. Makanan harus yang halal, harus makanan yang baik-baik, bukan yang khaba'is. Halalan thayyibanya itu dimanapun umat Islam ada, halalan thayyibanya harus ada. Tapi jenis makanannya bisa berbeda. Wal mashrab, apa yang kita minum sama. Itu tradisi. Wal maskan, apa yang kita tempati. Kita mau buat rumah 3 tingkat, silahkan, asal dari uang yang halal. Ada orang punya uang banyak, udahlah saya sederhana sajalah hidup saya cukup 1 lantai saja rumah saya. Tidak apa-apa, silahkan. Itu semua diberikan kebebasan. Tapi kalau sudah bicara soal ibadah, maka tidak yang akan kita contoh adalah sosok figur yang memang Nabi diutus untuk menyampaikan risalah itu. Kalaulah kita coba-coba membuat ibadah-ibadah baru yang sama sekali tidak punya dalil dalam Al-Quran dan juga pada hadis Nabi, tidak ada dalil yang bisa diarahkan ke sana sebagai dalil pendukungnya, maka jangan-jangan itu hanya semacam kesia-siaan saja, sia-sia dalam beribadah. Yang kita inginkan adalah pahala, bisa saja justru yang didapat adalah dosa karena membuat sesuatu yang ternyata Nabi tidak pernah mengajarkan. Ada di antara pada salah seorang imam itu menegur seseorang di masjid yang sholat yang seharusnya hanya 2 rakaat. Kita kalau qabliyah subuh berapa rakaat? 2. Saya lupa apakah qabliyah subuh yang dilakukannya atau salat yang lain, tapi hanya 2 rakaat. Dibuatnya lah sekian rakaat.
Ditegur oleh seorang imam, jangan kamu lakukan itu. Apa kata yang beribadah tadi? Apakah saya akan masuk neraka dengan banyaknya sholat? Sang imam tadi ngomong, kamu tak akan masuk neraka dengan banyaknya sholat, tapi kamu masuk neraka karena kamu menyalahi perintah Rasul. Jadi bukan karena menyalahi yang harusnya 2 dibuat banyak lalu akan menjadi baik, tidak. Jadi bukan karena banyaknya itu, tapi karena menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan umpamanya oleh Rasul, puasa itu berakhir ketika terbenam matahari. Sekarang kita ingin banyak pahalanya, kita tambah 1 jam lagi baru kita berbuka, dan kita jadikan itu sebagai ibadah. Yang didapat bukan malah pahala, tapi justru yang didapat adalah dosa karena menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ibadah memang akan bisa kita lihat nanti, karena ibadah bisa dibagi kepada 2. Ada yang disebut sebagai ibadah mahdhah, ada lagi yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, ibadah yang semua seluk-beluk syarat ketentuannya diatur oleh agama. Ini yang sama sekali tidak akan bisa berkembang. Apa yang dulu dilakukan oleh Nabi itu juga yang dilakukan pada hari ini. Tapi ada yang masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, dia bisa berkembang, ibadah juga namanya, tetapi bisa berkembang. Apa contohnya? Di antara contohnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu berdasarkan kepada hadis, hukumnya fardu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, kata Rasul. Menuntut ilmu itu fariidah, wajib hukumnya ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Tetapi cara menuntut ilmu, mana ada pada masa Nabi SD sekian tahun, SMP, SMA, tingkat kuliah. Yang ada justru adalah halaqah ilmu pengetahuan yang diadakan di masjid, fil jami'. Ini halaqah tafsir, ini halaqah fikih. Halaqah kayak ini halaqah namanya. Begini ada pada masa Rasul. Rasul yang menyampaikan ilmu itu. Setelah Rasul wafat, ada banyak ulama di kalangan para sahabat yang banyak menyampaikan ilmu. Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah yang dari kalangan perempuan. Aisyah orang yang paling cerdas pada masa itu di kalangan sahabat perempuan. Dia juga menjadi guru bagi para sahabat. Bahkan ada di antara sahabat laki-laki yang mengambil ilmu, mengambil hadis dari Aisyah. Tapi zaman berkembang sehingga cara menuntut ilmu sudah, salahkah itu? Tidak salah, karena caranya sudah berkembang dan dia memang masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain silaturahim. Silaturahim itu ibadah. Rasul yang menyuruh kita untuk menjalin silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Silaturahim itu akan membuat rezeki kita semakin bertambah. Kalau seandainya kita bertamu ke rumah seseorang, tujuannya adalah bersilaturahim, setidaknya mungkin kita akan meminum sesuatu yang tadinya kita tidak punya, atau memakan sesuatu yang ada di situ yang tadinya kita tidak punya. Berkembang dia silaturahim. Mungkin dulu yang namanya silaturahim itu berkunjung secara langsung. Maka ada hadis yang menceritakan apa yang dilakukan oleh seorang pemuda Bani Israel, di mana dia berjalan jauh menuju satu tempat, di mana di situ ada seseorang yang ingin dia temui. Datang malaikat menemui dia. Kamu mau kemana? Saya menemui saudara saya di wilayah sana. Untuk apa kamu temui dia? Inilah alasan dia, karena saya mencintainya karena Allah
dan saya ingin menjalin silaturahim dengan dia. Apa kata malaikat tadi? Ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah menyampaikan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Itu dan berkunjung secara langsung. Tapi hari ini mungkin semangat berkunjung sudah berkurang karena sudah ada. Sekarang silaturahim cukup pakai WA. Bahkan undangan pun tak perlu lagi. Kalau dulu sering kita dapatkan langsung undangan pesta pernikahan, sekarang tidak lagi ada fisik undangan itu, tapi melalui media sosial. Bolehkah? Salahkah menurut agama? Tidak salah, karena ini adalah ibadah ghairu mahdhah yang memang akan berkembang. Kita tidak tahu ke depan ini sekian tahun lagi seperti apa cara orang bersilaturahim. Kalau ada orang sakit, ada saudara kita sakit di rumah sakit, mungkin kita tidak sempat langsung nengok, kirimkan SMS, salam ke dia, doakan dia, dibacanya doa yang kita kirimkan tadi, ketika dia buka pula WA-nya di sana, itu insya Allah akan berpengaruh kepada perasaan dia. Dia akan merasa, oh berarti saya punya saudara yang sedang memperhatikan dan sedang mendoakan saya. Oleh karena itu, kalau itu kita niatkan, maka ibadah mahdhah seperti ibadah ghairu mahdhah seperti itu, walaupun berkembang, namun dia akan tetap bisa menjadi ibadah dan akan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan pernah menganggap bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, zakat, haji. Tidak. Islam akan bisa dengan adanya konsep ibadah ghairu mahdhah akan bisa membuat segala sesuatu menjadi berpahala dalam kehidupan kita jika kita mau untuk melakukannya. Mudah sekali sebenarnya kalau kita mau untuk mendapatkan dan menumpuk kebaikan itu. Apa contohnya? Keluar kita masjid, dalam masjid saja kita sudah mendapatkan pahala insya Allah, karena kita beribadah. Keluar kita ke masjid, keluar masjid itu diawali dengan kaki sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena Nabi menyuruh seperti itu. Kalau masuknya diawali dari kanan, keluarnya dari kaki kiri. Sudah jadi pahala dia. Kalau kita niatkan mengikuti Nabi. Dapat sandal kita pakai sandal kita itu. Kita mulai pakai sandal dari sebelah kanan. Kita niatkan untuk mengikuti Rasul kita, karena Rasul kita menyuruh untuk memulainya dari sebelah kanan. Maka pakai sandal kita saat itu menjadi ibadah bagi kita. Betapa indahnya sebenarnya agama Islam ini, betapa sempurnanya aturannya, yang membuat pahala kita juga akan semakin banyak dan sempurna kalau kita mau mengikutinya dan meniatkannya karena kita niatkan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju awali dari kanan, dari tangan kanan. Pakai celana awali dari kaki kanan. Itu semua akan menjadi pahala bagi kita. Maka ada hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli syai, fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi. Jadi Rasul yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk memulai sesuatu dari sebelah kanan. Tana'ul itu dari kata na'lun. Na'lun itu artinya sandal. Berarti ketika pakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika sisir rambut. Coba bayangkan, ambil sisir, kita sisir rambut kita dari sebelah kanan, jadi pahala. Cuma mau kita atau tidak. Persoalan mau ini memang menjadi penting, karena masuk surga pun syaratnya mau. Masuk surga syaratnya mau. Kata Rasul, kullu ummati
yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Berarti masuk surga syaratnya mau. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Singkat saja jawaban Rasul, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaati saya masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mendurhakai saya, tak mau mentaati saya, itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi kalaulah yang kecil-kecil tadi itu sepele itu. Karena tidak pula ada syaratnya memang kalau tidak sah pakai sandal kalau dimulai dari kaki kiri, tidak ada seperti itu. Tidak sah sisir rambut kalau seandainya dari sebelah kiri, tidak ada. Karena hubungannya bukan dengan sah tidak sah. Sebab dia ghairu mahdhah. Sah tidak sah itu nanti hubungannya sama ibadah mahdhah. Tidak sah solat, tidak sah puasa, tidak sah wudu. Itu ibadah mahdhah namanya. Hubungannya dengan sah atau tidak sah. Tapi ghairu mahdhah, dia tidak hubungannya dengan itu. Nah, kalaulah kita tinggalkan sunnah tadi itu, ya udah, berarti kita tidak mendapatkan kebaikannya, tidak mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita lakukan, disinilah cara, peluang untuk menambah jumlah kebaikan. Setidaknya berimbang dengan jumlah dosa. Jangan sampai lebih banyak pula jumlah dosa yang bertambah dalam setiap hari dibandingkan jumlah pahala. Kalau perlu dosa tidak bertambah tapi pahala terus meningkat, terus semakin berat timbangan kita, dan caranya adalah dengan seperti tadi. Baik, ikhwati fillah, ibadah yang mahdhah itu memang usahakan untuk tidak kita cerna pakai akal. Kenapa demikian? Itu satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama. Terima aja. Dulu ada seorang perempuan datang menemui Aisyah, mencoba untuk menyanggah apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena Nabi mengatakan bahwa perempuan yang dalam keadaan halangan, yang haid, diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi sholat yang tertinggal oleh perempuan saat dia haid tidak ada qadanya, dimaafkan oleh Allah. Bahkan kalau sholat juga dia berdosa dia. Jangankan pahala, kalau sholat juga dia berdosa, karena dia sholat dalam keadaan tidak suci. Tidak ada qadanya. Tapi untuk puasa ada qadanya. Ada seorang perempuan datang menemui Aisyah, mulai untuk mencoba mempertanyakan. Katanya, "Ya Ummul Mukminin, kenapa sholat tidak harus diqadha? Kenapa puasa harus diqadha?" Apa kata Aisyah? Aisyah tidak menjawab, karena memang tidak ada jawabannya. Aisyah hanya bertanya kembali, katanya, "Aharuriyatun anti? Aharuriyatun anti? Apakah kamu berasal dari Haruri?" Ada satu wilayah di Irak, Haruri itu orang yang selalu suka mempermainkan logika dan akalnya di hadapan hukum Allah. "Kamu dari sana?" katanya. Berarti ini ciri-ciri orang-orang Haruriyah yang ada di wilayah itu. Aisyah tidak menjawab. Kalau memang itu yang sudah dianjurkan oleh Nabi, maka terima. Tapi itu bukan berarti yang mahdhah seperti itu bukan berarti dia tidak dimasuki oleh wilayah maqasid. Karena maqasidus syariah akan tetap ada pada setiap hukum. Mau yang tadi atau tidak. Cuma ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu. Atau sekarang tidak tahu, nanti tahu. Atau memang
tidak diberitahukan hikmahnya secara langsung oleh Rasulullah selain daripada al-imtithal wa ta'abbud, selain daripada bagaimana kita beribadah, mentaati, memberikan ketaatan kita kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kita kalau mau ambil contoh umpamanya iddah umpamanya, kan ada perempuan yang mengalami masa iddah. Iddah itu ada yang 3 bulan, ada yang kalau dia hamil sampai melahirkan. Ini satu ketentuan yang ada dalam agama yang harus ditaati. Apa di antara hikmah iddah? Perempuan kalau umpamanya diceraikan oleh suaminya, dia harus menunggu masa iddah 3 kali suci. Kenapa demikian? Tidak boleh dia langsung dilamar oleh laki-laki lalu dinikahinya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Untuk diantaranya supaya diketahui apakahnya di rahimnya ada janin atau tidak, apakah rahimnya ada isi atau tidak. Perlu menunggu. Meninggal suaminya, dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Tujuannya diantaranya yang tadi. Yang kedua, diantara tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan berpikir kepada dia berdua. Jangan-jangan dia ingin pulang, ingin kembali. Maka tolak itu ada tolak 1, ada tolak 2. Tolak 1, tolak 2 boleh rujuk kembali kalau seandainya dia merasa menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Ini sudah ada 2 hikmah, mengetahui apakah rahimnya ada isi, kemudian juga memberikan kesempatan berpikir. Tetapi teknologi bisa menjawab ini. Teknologi bisa menjawab ini semua. Kalau memang untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak, ada alatnya sekarang. Tidak perlu menunggu selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada namanya USG, ultrasonografi, di mana dengan alat itu bisa diketahui dia hamil atau tidak. Kalau memang tujuannya untuk memberikan kesempatan berpikir, kenapa kalau suaminya meninggal tetap ada iddah? Kalau sudah meninggal kan pasti tidak akan kembali. Apakah dengan majunya ilmu dan teknologi ini hukum Allah bisa berubah begitu aja? Kalau begitu sekarang tak perlu lagi ada iddah, kan sudah ada alatnya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini satu ketentuan yang sudah diatur oleh agama, yang tidak mungkin kita robah-robah begitu saja. Karena ada satu maqasid yang asas di situ. Apa itu? At-ta'ah, al-imtithal wa ta'abbud. Bagaimana seorang perempuan menunjukkan ketaatannya kepada Allah, maka menjalani masa iddah itu sesungguhnya perempuan itu bentuk ibadahnya kepada Allah di saat itu adalah menjalani masa iddah. Berpahala dia, karena memang itu yang dianjurkan oleh agama. Nah, ini jangan sedikit-sedikit nanti karena teknologi sudah maju lalu kita mencoba untuk merubah-rubah, mengutak-atik hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang memang dalam ketentuan itu sudah ada kata pasti dan tidak mungkin lagi untuk dirubah-rubah. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak semuanya yang akan bisa berpengaruh kepada hukum-hukum Allah. Itu sebagian berlaku seperti itu. Tapi pada sebagian yang lain memang ada di antara hukum Allah yang dipengaruhi oleh waktu, oleh keberadaan zaman, tempat. Itu ada dan tidak akan dipungkiri itu. Perkembangan zaman itu akan bisa memberikan pengaruh kepada hukum dan fatwa. Itu kalau contohnya nanti akan sangat banyak sekali dalam persoalan itu. Baik, ikhwati fillah. Nah, oleh karena itu bicara ibadah baik itu pada yang mahdhah ataupun pada yang ghairu mahdhah,
maka akan tetap bisa diikutkan kepada atau dimasukkan kepada pembahasan maqasid syariahnya, meskipun hal-hal yang ghairu ma'quliyatil makna, yang tadi itu istilahnya dalam usul fikih ghair ma'qul makna, di mana maknanya tidak ma'qul, tidak bisa dirasiokan. Kenapa zuhur 4, subuh 2? Seharusnya yang 4 itu subuh, karena orang lagi segar-segarnya. Kalau zuhur orang lagi capek-capeknya, kok masa 4? Kenapa yang jahar itu hanya malam, siang tidak jahar? Ada orang yang mencoba untuk memberikan alasan-alasannya, tapi itu tidak mutlak, karena memang siang itu kesibukan nampaknya lebih tinggi dibanding keberadaan kita di waktu malam. Maka mendengarkan ayat dengan khusyuk itu akan lebih mudah di malam hari ketimbang di waktu siang, kata sebahagian. Tapi kenapa Jumat dijahar? Padahal Jumat dilakukan di siang. Kenapa hari raya dijaharkan padahal di waktu pagi? Maka ketika mencoba untuk memberikan alasan-alasan, mungkin benar mungkin tidak, dan tidak akan sampai kepada sesuatu yang pasti. Paling-paling untuk memudahkan, membantu kita memahami pada sebahagian hukum, tapi tidak pada semuanya. Baik, ikhwati fillah, kalau kita akan mulai dalam maqasidul ibadatnya, maka yang pertama sekali yang akan kita bahas itu tentu saja adalah taharah. Kita kalau lihat buku-buku fikih, ambil buku fikih mana saja, selalu mulainya adalah taharah. Padahal taharah bukan bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5, tidak ada situ taharah. Salat, puasa, tidak ada. Tetapi kitab-kitab fikih justru tidak memulainya dari yang rukun tadi. Kitab-kitab fikih para ulama dalam membahas persoalan syariat ini, mereka memulainya dari at-taharah. At-taharah itu kalau dalam bahasa kitanya ya suci, bersuci. Ternyata bab bersuci ini meskipun bukan menjadi rukun bagi agama, tetapi bersuci ini masuk ke semua rukun tadi. Maka pantas dia untuk dikedepankan pembahasannya. Ketika kita bicara sholat, apa kata Rasul? La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat seseorang di antara kalian jika berhadas sampai dia bersuci. Berarti suci. Kalau bicara kita dalam soal puasa, salah satu dari syarat kewajiban berpuasa itu ada kalau dia dalam keadaan suci. Maka perempuan yang halangan, perempuan yang nifas tidak dibolehkan untuk berpuasa karena tidak suci. Masuk kita kepada bab zakat. Ada enggak taharah dalam bab zakat? Kalau ada harta hasil korupsi, wajib enggak bayar zakat? Harta maling, wajib enggak dibayarkan zakatnya? Maka ada persoalan kesucian pada harta. Begitu juga haji, begitu juga yang lain. Nah, ternyata kenapa para ulama memulainya dari babut taharah? Karena memang at-taharah itu akan bersambung dengan semua bab-bab yang sesudahnya. Bahkan tidak hanya dalam persoalan ibadah, dalam masalah muamalah pun akan disinggung-singgung persoalan bagaimana di situ ada at-taharah. Ikhwati fillah, belum kita jadi masuk pada taharahnya, karena ini mukaddimah menjelang masuk pada maqasidul ibadat. Mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah kita akan coba lihat
hal-hal yang terkait dengan maqasidut taharah. Kenapa Allah suruh kita bersuci? Dan suci dalam pembahasan Islam itu tidak hanya pada fisik saja, tapi ada maqasid secara zahir, ada taharah secara zahir, ada suci secara batin. Kalau suci secara batin berarti jiwa bertaubat kepada Allah, beristighfar. Kalau suci secara fisik, secara zahir, itulah nanti bagaimana mensucikan najis, bagaimana cara menghilangkan hadas, dan dua-duanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin. Ini suci secara batin, orang-orang bertaubat. Wal mutatahhirin, ini suci secara fisik. Maka ayat tadi artinya adalah Allah cinta kepada orang yang suci lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga majelis ini bisa berlanjut terus, dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama insyaallah, yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita sekaligus memperberat timbangannya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.